warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulfi Channel. Pada video pembelajaran kali ini saya masih mengangkat tema tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Adapun materi yang akan saya angkat kali ini adalah tentang manajemen model pada sistem pendukung keputusan. Model adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili fenomena bentuk objek ataupun aktivitas. Sebagai contoh, misalnya kita melihat sebuah objek rumah, berarti itu adalah gambaran suatu rumah. Begitupun jika kita melihat orang membangun rumah, berarti itu adalah gambaran aktivitas dari orang yang membangun rumah. Lalu fenomena dapat berupa entiti. Nah, jika fenomena itu berupa instansi, maka instansi itu sebagai entitinya. Atau jika fenomena itu berupa event, maka event itu sebagai instansinya. Seperti contoh tadi, ada aktivitas membangun rumah, berarti eventnya adalah membuat rumah. Jadi kira-kira seperti itu maksudnya ya. Sekarang model telah banyak berkembang, di mana model merupakan alat yang paling sering digunakan dan dikenal dalam dunia bisnis. Pembuatan model merupakan inovasi yang baru dan digunakan sebagai pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah model disajikan suatu implementasi untuk pemecahan masalah. Analogi model dalam bidang perumahan, misalnya dalam sebuah pameran. Biasanya jika ada sebuah pameran, selalu saja ada developer yang memamerkan karyanya kepada pengunjung. Nah, pada stand mereka biasanya terdapat maket perumahan yang merupakan bentuk abstraksi dari orang yang memandangnya, sedangkan orang yang memandang ataupun calon pembeli itu adalah merupakan entitinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan model dalam SPK atau dalam DSS. Jadi karakteristik utama dari SPK atau DSS adalah adanya kemampuan pemodelan, di mana pada DSS model merupakan komponen paling penting ya dari sistem pendukung keputusan. Model juga adalah representasi sederhana atau abstraksi dari suatu realitas. Kemudian model dibutuhkan karena secara umum realitas sangat kompleks untuk direplikasi. Derajat abstraksi model. Jika diurutkan berdasarkan penggunaannya, dalam DSS dapat dilakukan dengan cara diurutkan dari yang jarang digunakan sampai yang sering digunakan. Derajat tersebut ada 3 jenis, yaitu yang pertama model ikonik atau scale, merupakan replika fisik dari sistem, biasanya dalam skala tertentu mirip dengan bentuk aslinya. Model ini menggambarkan 3 dimensi dari kesatuannya. Biasanya wujudnya lebih kecil dari bentuk aslinya. Contohnya maket perumahan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Ya, ini adalah salah satu contoh model ikonik atau scale pada perumahan. Selanjutnya ada model analog. Tak seperti sistem yang sesungguhnya, tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Jadi maksudnya di sini adalah lebih abstrak daripada model ikonik dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan ataupun juga bentuk aslinya. Contohnya bagan struktur organisasi, legenda pada peta, flowchart, grafik, dan sebagainya. Misalnya kalau kita ambil contoh seorang analis sistem atau programmer yang menggunakan model grafis, yaitu pada pembuatan flowchart yang dimana menggambarkan alur dari sebuah sistem, atau mungkin terhadap laporan-laporan di perusahaan yang menggambarkan peningkatan penjualan. Jadi ada kalanya para top manajemen cukup melihat peningkatan penjualan dari sebuah laporan dalam bentuk chart ataupun grafik, jadi bukan lagi dalam bentuk angka atau teks. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam bentuk analog. Model analog dalam bentuk legenda peta, di mana kita dapat melihat di sini ketinggian permukaan bumi ya, dapat digambarkan dengan berbagai macam warna. Ada warna coklat, warna kuning, warna hijau ya di sini ya.
Untuk warna coklat itu ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian warna kuning di sini 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi seperti itu ya. Kemudian jenis model berikutnya ada model matematis atau kuantitatif ya. Jadi kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tidak dapat direpresentasikan dengan ikonik atau analog, karena kalaupun bisa akan memakan waktu yang lama dan rumit. Jadi diperlukan suatu analisis DSS yang menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif lainnya. Model ini sering digunakan pada banyak analisis DSS yang menggunakan relasi matematis untuk mempresentasikan kompleksitas. Jadi maksudnya di sini adalah model matematis ini adalah model yang banyak digunakan dalam proses bisnis. Jadi segala rumus ataupun permasalahan diselesaikan dengan cara matematis dikarenakan masalah yang dihadapi lebih kompleks ataupun lebih rumit. Jadi dengan sifatnya yang kompleks tersebut, sehingga banyak perguruan tinggi menggunakan model matematis yang disederhanakan akan menjadi tumpuan pengambil keputusan untuk menyelesaikan solusi yang bersifat khusus. Kenapa demikian? Karena model matematis memiliki keunggulan, yaitu ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dalam satu objek serta kemampuan prediksi. Matematika dapat menangani hubungan yang mempunyai dimensi lebih banyak dibandingkan dengan model analog yang 2 dimensi dan model ikonik yang 3 dimensi. Seperti di sini dapat kita lihat bagaimana suatu sistem dimulai dari masalah nyata, ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa matematika, lalu dibuat lagi ke dalam bentuk model matematika. Selanjutnya dicari solusi dari model matematika tersebut untuk diinterpretasikan dalam pemecahan masalah. Oke, selanjutnya menurut Turban tahun 2005 mengkategorikan model sistem pendukung keputusan dalam 7 model. Yang pertama ada model optimasi, yaitu untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. Yang kedua ada model optimasi dengan algoritma. Yang ketiga ada model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat model simulasi. Yang kelima ada model heuristik. Yang keenam ada model prediktif. Dan yang ketujuh ada model lain-lainnya. Nah, model-model ini nantinya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama model optimasi, yaitu untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Nah, ini nanti juga kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian ada model optimasi dengan algoritma. Model ini melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif. Jadi model ini menggunakan beberapa alternatif untuk mendapatkan solusi yang terbaik, di mana dalam proses pencariannya dilakukan tahap demi tahap dengan menggunakan teknik-teknik untuk penyelesaian masalah, antara lain dengan menggunakan linear programming atau model matematika lainnya ataupun model jaringan. Kemudian yang ketiga model optimasi dengan formula analitik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan satu langkah melalui rumus tertentu. Model seperti ini banyak dijumpai pada masalah-masalah inventory, misalnya sistem informasi persediaan barang ya. Nah, bagaimana misalnya suatu barang yang masuk 10 nanti keluarnya bisa 5, berarti sisa di sistemnya harus 5. Begitupun juga nanti misalnya ada barang masuk 13 keluar 7, nanti di sistem harus sisa 6. Nah, dengan demikian nanti bagaimana sistem yang dibangun tersebut dapat melakukan analisis terhadap jumlah barang yang tersedia. Kemudian ada model simulasi ya. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik ataupun solusi terbaik pada beberapa alternatif yang akan diuji dalam penelitian. Model ini lebih banyak digunakan untuk beberapa tipe simulasi.
Yang kelima ada model heuristik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau rules. Jadi model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Nah, salah satu contoh untuk sistem pakar misalnya sistem pakar penyakit demam berdarah gitu ya, atau sistem pakar penyakit diabetes dan sebagainya. Kemudian ada model prediktif ya. Model ini akan melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan model peramalan atau forecasting atau analisis Markov. Jadi di sini maksudnya adalah memprediksi perkiraan yang akan terjadi beberapa waktu ke depan begitu ya, dengan menggunakan data-data yang pada masa sebelumnya. Nah, salah satu contoh untuk model prediktif ini adalah model metode Monte Carlo. Kemudian yang terakhir adalah model-model lainnya. Jadi model ini akan menyelesaikan kasus what if ya. Jadi menggunakan formula tertentu. Jadi model ini lebih banyak digunakan pada pemodelan keuangan atau konsep antrian. Selanjutnya ada fungsi pemodelan, di mana yang pertama itu mempermudah pengertian ataupun pemahaman. Yang kedua tentunya mempermudah komunikasi, dan yang ketiga tentunya memperkirakan masa depan. Jadi secara keseluruhan fungsi pemodelan adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu dalam bentuk prediksi. Ya, itu secara umum ya. Selanjutnya manfaat model. Yang pertama itu model memungkinkan menghemat waktu. Jadi misalnya waktu operasi yang bertahun-tahun nantinya akan dapat disimulasikan dalam beberapa menit dengan menggunakan komputer. Yang kedua, manipulasi modal jauh lebih mudah daripada manipulasi sistem nyata. Biaya pemodelan jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya eksperimen. Dan tentunya modal nantinya akan meningkatkan dan memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Kemudian keuntungan model. Alasan utama mengapa DSS menggunakan model, yang pertama itu tentunya biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem sesungguhnya. Di sini maksudnya kita bisa menganalisa terlebih dahulu bentuk model yang akan kita buat ya, sebelum dilakukan percobaan pada sistem yang sesungguhnya. Kemudian model memungkinkan untuk menyingkat waktu. Jadi maksudnya di sini operasi yang bertahun-tahun dapat disimulasikan dalam hitungan menit di komputer. Yang ketiga, manipulasi model ataupun perubahan variabel lebih mudah dilakukan daripada bila diterapkan pada sistem nyata, di mana nantinya percobaan yang dilakukan akan lebih mudah dan tak mengganggu jalannya operasi harian dalam organisasi. Kemudian yang keempat, akibat yang ditimbulkan dari adanya kesalahan-kesalahan waktu proses atau trial and error lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata. Nah, apa itu trial and error? Trial and error di sini maksudnya adalah jika kita mencoba terjadi kesalahan ya, harus kita coba lagi, perbaiki lagi, bila gagal coba lagi hingga nantinya percobaan tersebut berhasil. Ya, jadi itu trial and error ya. Yang kelima, apabila lingkungan berada dalam ketidakpastian, penggunaan pemodelan akan menjadikan seorang manajer dapat menghitung risiko yang ada, tentunya pada proses-proses tertentu. Kemudian penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada berbagai alternatif solusi. Nah, maksudnya di sini dengan adanya komunikasi dan teknologi canggih sekarang ini, manajer akan sering sekali memiliki alternatif pilihan untuk mendapatkan solusi yang diharapkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu model meningkatkan proses pembelajaran dan peningkatan pelatihan. Di sini biasanya kita dapat menggunakan beberapa model yang kita pelajari untuk penelitian pada tahap tugas akhir ya, apakah itu nantinya KP ataupun skripsi. Kemudian kita bahas tentang kerugian dalam pemodelan.
Yang pertama, sulitnya pemodelan sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh entiti. Yang kedua, dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk pengembangan model yang lebih kompleks, terutama untuk menerjemahkan output secara tepat. Kemudian ada kendala dalam proses pemodelan. Berikut kendala yang terjadi pada proses pemodelan atau trial and error dengan sistem nyata, tetapi itu tidak berjalan bila yang pertama terlalu banyak alternatif untuk dicoba. Jadi dalam proses pemodelan hendaknya kita tidak menggunakan terlalu banyak alternatif yang nantinya akan mempengaruhi efek samping dari error yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan itu sendiri yang selalu berubah. Berikutnya tabel keputusan. Nah, materi tentang tabel keputusan ini nantinya akan saya lanjutkan di video pembelajaran saya berikutnya. Dikarenakan durasi yang cukup panjang, dimana nanti saya akan membahas tentang tabel keputusan, kemudian pohon keputusan, dan contoh kasus. Baik, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.